Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Apakah kalau dalam kekristenan itu kita juga misalkan kan ada dalam Kristen itu ada pandangan yang salah, Pak. Ya salah satu contohnya mungkin dari pandangan Kristen tentang prevenient grace. Itu kan tidak alkitabiah. Apakah itu juga merupakan suatu misi dari Kristen juga, Pak? Prevenient grace maksudnya ya saya mengerti prevenient grace, tapi maksudnya dikaitkan dengan misi itu bagaimana? Bukan, maksud saya, apakah kalau orang yang punya pandangan itu kan banyak pandangan yang tidak alkitabiah dalam Kristen itu, Pak. Tapi kalau kita berapologetik dengan mereka, kita menerangkan tentang yang sesuatu yang benar, apakah itu juga merupakan suatu misi untuk kita juga, ya, dan itu merupakan suatu kewajiban untuk kita, Pak. Begini, kan ada namanya amanat pemberitaan Injil, ya. Kalau amanat pemberitaan Injil ya di Matius 28 itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Itu adalah amanat pemberitaan Injil. Tapi ada juga kalau untuk kasus seperti yang Bapak omong tadi, itu mandatnya lain, itu mandat apologetik. Itu 1 Petrus 3 ayat yang ke-15 ini. Ya. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Nah, jadi ini ini kata pertanggungan jawab ini dari bahasa Yunani-nya adalah apologia. Dari apologia itulah muncullah apologetika ilmunya atau apologet orangnya. Nah, di sini kita suruh siap sedia memberi pertanggungjawaban. Tapi apologetika itu ada sejumlah aspek. Ada aspek yang disebut sebagai aspek pemberitaan. Ya, misalnya saya mengajar tentang kristologi, doktrin Tritunggal. Itu sebenarnya waktu saya khotbah dan menunjukkan bukti-bukti bahwa Yesus itu adalah Allah Tritunggal, Allah itu Tritunggal, itu juga apologetik yang sifatnya adalah pemberitaan. Ada aspek kedua dari apologetik itu adalah aspek answer, menjawab. Ya, menjawab itu adalah kalau orang menanyakan atau menyerang iman Kristen, nah tugas kita menjawab. Nah ini serangan itu bisa datang dari luar, bisa datang dari dalam. Ya, nah dari luar ya dari agama lain, dari dalam ya dalam kekristenan sendiri berupa bidat-bidat. Nah itu kita jawab. Nah aspek ketiga dari apologetik itu adalah aspek menyerang, yaitu menyerang kepercayaan-kepercayaan yang salah. Ya, itu termasuk yang di luar maupun yang di dalam. Makanya ada istilah apologetik itu adalah ada apologetika defensif, ada apologetika ofensif. Defensif itu bertahan, ofensif itu nyerang, ya. Nah, apologetika menyangkut dua-duanya. Nah, kalau saudara melihat apa yang dilakukan oleh Christian Prince misalnya, dia apologetika tapi apologetika ofensif. Ya, dia menyerang Islam, menyerang Quran dan lain sebagainya. Nah, itu mengapa? Karena begini, kita tahu bahwa ada banyak orang jalan dalam jalan yang sesat. Itu menuju kebinasaan. Nah, kita bukan itu urusan mereka, yang penting mereka tidak serang kita, tapi adalah bagian apologetik untuk menyadarkan orang bahwa mereka sedang berjalan dalam jalan sesat. Nah, hanya saja dalam konteks Indonesia, apologetika ofensif ini bahaya. Karena kita punya undang-undang penistaan agama, ya masuk penjara sudah kita semua. Jadi kalau kita lakukan seperti Christian Prince di Indonesia, ya cepat masuk penjara. Makanya ya saya lebih mengembangkan apologetika defensif. Artinya kita tidak urusan dengan kitab suci orang lain atau kepercayaan orang lain,
Tapi pada saat mereka mempersoalkan iman kita, ya kita menjawab. Ya. Nah, karena itulah termasuk yang Pak bilang tadi, bagaimana dengan ajaran-ajaran yang salah, yang sesat itu bagian dari apologetik. Mandatnya itu adalah mandat apologetik. Sedangkan yang Matius 28 itu mandat pemberitaan Injil. Ya, begitu Pak. Terima kasih saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Ezra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.